Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Suatu sukacita yang besar ketika kita datang kembali kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita merindukan jamahan Tuhan. Biarlah Allah yang kita sembah itu selalu hadir, selalu nyata ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Sepanjang hari ini penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Bapa. Kami kembali Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau, kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Mari ya Tuhan, Engkau lawat setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti worship at home pada sore hari ini Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, bila mereka mengalami jamahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan puji-pujian kami, penyembahan kami ke dalam pimpinan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua katakan amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia
selama-lamanya. Haleluya. Kau yang terbesar dan mulia Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya.
terbaik bagi Allah kita yang besar dan mulia. Haleluya. Dia sudah bangkit, bahkan naik ke surga. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, mari tunjukkan kuasa-Mu Tuhan ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi Allah bangkit, amin. Bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Haleluya. Terima kasih.
kasih ya Tuhan. Kau sudah bangkit bahkan naik ke surga ya Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi setiap kami ya Bapa yang percaya kepada Engkau. Oh Jesus, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau
Engkau ajaib, Kau mulia, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu Indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kepada hambanya kami persilakan Di dalam hidupku, amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini bahwa Engkau melawat kami di sini. Engkau hadir untuk memberkati kami. Engkau hadir untuk meneguhkan hati kami. Engkau hadir untuk mengajari kami. Engkau hadir untuk membuat kami mengerti bahwa Engkau masih tetap terus berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, inilah saatnya kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menangkap pesan Tuhan sore hari ini yang disampaikan kepada kami. Tolonglah hamba untuk mengkomunikasikannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua sore hari ini. Mari kita belajar bersama-sama sore hari ini untuk melihat ada satu topik yang saya mau sampaikan kepada kita sore hari ini adalah karya Roh Kudus. Kita tahu bahwa setelah peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan kemudian beberapa saat kemudian 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka ada dua peristiwa besar yang terjadi pada masa itu, pada waktu-waktu itu. Di antara para murid-murid dan orang banyak yang berkumpul di Yerusalem. Kita menyaksikan bahwa ledakan kegerakan berita Injil atau kabar tentang keselamatan
yang dibawa oleh para rasul ketika mereka diurapi, bagaimana Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, berkarya lewat mereka, dan mereka menyebar dari Yerusalem sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan janji firman, sesuai dengan utusan Tuhan kepada mereka. Dan mereka mulai menyebar dari Yerusalem, Samaria, sampai Galilea, sampai ke ujung bumi. Dan kita melihat ledakan ini luar biasa terjadi. Tetapi juga ada peristiwa yang kedua yang tidak juga kalah pentingnya. Bahwa bukan saja ledakan pekerjaan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil, tetapi aniaya datang dan juga menyertai mereka. Yang kita lihat bahwa peristiwa pemberitaan Injil setelah pencurahan Roh Kudus luar biasa ledakan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar itu juga aniaya semakin besar. Sehingga kita melihat bahwa banyak murid-murid yang dianiaya, banyak pengikut-pengikut Yesus yang dianiaya, yang di dalamnya juga termasuk Rasul Paulus sebelum bertobat juga terlibat di dalam penganiayaan terhadap orang-orang kudus. Nah, mari sore hari ini kita perhatikan bagaimana karya Roh Kudus bekerja. Karya Roh Kudus tidak bekerja hanya mengurapi orang untuk mendapatkan karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah. Karya Roh Kudus tidak hanya mengurapi orang atau datang memberikan orang karunia untuk pergi dan memberitakan Injil atau mengajar. Karya Roh Kudus tidak terbatas untuk memberi orang karunia-karunia hanya untuk pelayanan dalam gereja Tuhan, dalam komunitas. Tetapi kita melihat bahwa karya Roh Kudus bekerja begitu dahsyat untuk menopang pekabaran Injil. Hari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, kita perhatikan bagaimana Roh Kudus berperan untuk lawatannya bagi bangsa-bangsa lain, bagi suku-suku, bagi orang-orang asing, bagi keluarga, dan bagi kelompok-kelompok yang ada di luar daripada orang-orang Yahudi. Jadi Roh Kudus tidak terbatas hanya mengurapi orang di dalam gereja atau di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang 10 ini. Ini ditulis satu pasal ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-48. Ini luar biasa, satu pasal. Tapi saya tidak akan membacakannya semua, kita akan melihat beberapa bagian yang saya garis bawahi untuk kita renungkan. Kita perhatikan dari ayatnya yang ketiga, pasal 10. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya, yaitu kepada Kornelius, seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Bapak Ibu lihat bahwa ini bagian pertama bagaimana Roh Kudus berkarya kepada Kornelius. Alkitab berkata Kornelius ini adalah satu orang asing. Karena dia bukan bangsa Yahudi, dia adalah bangsa Yunani, dia adalah pasukan. Dia adalah pasukan yang ditempatkan oleh kerajaan Romawi untuk tugas kenegaraan atau untuk tugas di daerah orang Yahudi. Nah kita lihat, tapi Alkitab berkata dia saleh, orang yang sangat setia kepada Tuhan, meskipun dia orang asing. Nah kita melihat bagaimana malaikat Tuhan datang menampakkan diri, dia mendapat satu penglihatan. Ini bukan orang Yahudi, ini orang asing. Nah saudara tahu bahwa bagi orang Yahudi,
Itu bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa kafir. Bangsa yang tidak bersunat bagi mereka itu najis. Bagi mereka itu orang-orang yang tidak layak. Bagi mereka itu orang-orang atau Allah atau Tuhan datang bukan untuk mereka. Hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Tidak untuk bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat bagaimana orang Yahudi mengklaim dirinya sebagai bangsa yang benar, bangsa yang layak. Dan mereka melihat bahwa bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang tidak bersunat, orang-orang yang golongan-golongan lain. Tapi kita melihat bahwa ini fakta, bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Kita melihat bahwa Allah juga mencintai semua bangsa, semua keturunan siapa saja, tidak terbatas pada orang Yahudi. Karena itu kita melihat bagaimana karya Roh Kudus untuk melawat bangsa-bangsa dengan caranya Roh Allah bekerja luar biasa. Bukan cara rasul-rasul, tapi ini adalah cara Tuhan. Dan kita melihat Kornelius orang yang setia, malaikat datang dalam satu penglihatan. Dan penglihatan dia, kita lihat apa yang terjadi. Malaikat berkata, semua doa dan sedekah. Bapak Ibu, doa dan sedekah. Ini orang saleh, orang suci boleh katakan. Tapi dia punya doa dan dia juga bersedekah. Artinya dia memberi. Dia seorang pemimpin yang punya pangkat, yang punya kedudukan, punya golongan. Dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya penghasilan. Tapi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya. Tapi dia juga memberi. Karena apa yang dia lakukan Tuhan terima. Tuhan melihat bahwa itu baik. Karena itu Tuhan memberikan pernyataan kepadanya. Bahwa doa dan sedekahmu telah didengar oleh Tuhan. Telah diterima. Karena itu Allah mengingat engkau. Luar biasa. Saudara, kita mesti belajar dari Kornelius. Bagaimana doa kita bisa menggetarkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Bagaimana sedekah kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana amal kita, bagaimana kebaikan kita. Itu juga diterima Tuhan. Sehingga Tuhan berkata semua doa dan sedekahmu telah diterima dan didengar oleh Tuhan. Dan Allah mengingat engkau. Karena itu Allah mengingat dia. Karena ada sesuatu yang perlu dia terima. Karena sesuatu yang bangsa-bangsa lain, orang-orang asing yang ada di rumahnya maupun yang ada dalam kelompoknya harus juga menerima kasih karunia. Karena itu Tuhan berkarya dan memberikan statement kepada dia. Dan kemudian kita melihat bagaimana Roh Allah bekerja lewat jalurnya Tuhan sendiri. Dan pada situasi itu saudara melihat ayat yang 11 berkata, kemudian bagaimana Tuhan melihat bahwa Petrus mendapat sebuah penglihatan lagi. Keesokan hari 9 berkata, keesokan harinya ketika 3 orang itu dalam perjalanan sesudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Rohnya Petrus diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, burung-burung dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dan itu terjadi sampai 3 kali. 3 kali dia mendapat penglihatan yang sama lagi. Turunlah kain putih, di dalamnya berbagai jenis binatang-binatang melata, yang binatang berkaki 4. Menurut kalangan Yahudi, menurut ajaran Yudaisme, menurut ajaran yang Petrus terima, bahwa itu adalah binatang-binatang digolongkan binatang-binatang haram dan tidak boleh dimakan karena haram. Tuhan berkata, sembelihlah dan makanlah. Petrus berkata, tidak,
aku tidak makan yang haram. Sampai 3 kali dan kemudian penglihatan itu menghilang dari Petrus. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Penglihatan yang datang kepada Kornelius diterimanya dan kemudian dijalankannya. Penglihatan yang datang kepada Petrus ditolaknya. Sebab pernyataannya tidak sesuai dengan keinginan nuraninya. Tidak sesuai dengan ajaran yang diterimanya. Tidak sesuai dengan pemahaman dan pandangannya. Karena itu dia tolak bahwa tidak makan yang haram. Tapi Tuhan berkata apa yang dikuduskan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Sampai 3 kali. Apa yang dinyatakan Tuhan halal tidak boleh engkau menyatakan haram. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan kemudian Petrus berdiam diri. Ayat 17 berkata, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Bapak Ibu perhatikan, waktunya berjalan luar biasa. Sementara ia mendapat penglihatan itu, sementara ia merenungkan apa arti daripada penglihatan ini, sementara dia bertanya-tanya apa arti semua ini, orang-orang suruhan Kornelius sudah ada di daerahnya, sudah ada di depan rumahnya, sudah ada di depan pintunya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sementara dia merenungkan jawaban dari penglihatannya, jawaban itu sudah ada di depan pintu rumahnya. Malaikat Roh Kudus bekerja, Roh berkata kepadanya. Ayat 19 berkata, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab akulah yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata-kata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan. Begitu Roh Kudus mengintervensi, begitu Roh Kudus melakukan karyanya, sangat jelas, sangat tepat. Dan kita melihat, sementara Petrus merenungkan apa arti penglihatan itu, Roh Kudus berbicara kepada dia. Roh Kudus tidak menjawab penglihatan itu langsung kepada Petrus. Tapi Roh Kudus berkata, ada 3 orang mencari engkau. Seperti yang ditunjukkan dan diperintahkan kepada Kornelius. Demikianlah itu terjadi. Dan terus diteguhkannya. Hati Petrus diteguhkan. Pikirannya digerakkan. Bahwa ada 3 orang yang mencari engkau. Temuilah mereka. Dan Petrus turun dan bertemu dengan 3 orang ini. Dia tanya, ada apa? Apa yang perlu kulakukan? Bapak Ibu perhatikan. Cara Roh bekerja. Untuk menyelesaikan sebuah misi, untuk menyelesaikan sebuah tujuan bagi orang lain. Dan kita melihat terus. Kemudian Petrus mengikuti mereka bermalam dan kemudian esok harinya Petrus bersama-sama dengan mereka. Berangkatlah mereka oleh pasukan prajurit yang membawa dengan pembantu daripada Kornelius. Dengan Petrus mereka berangkat ke rumah Kornelius di Kaisarea. Sesampailah mereka di sana, Petrus masuk berjumpa dengan Kornelius. Dan kemudian bercakap-cakap dengan dia. Alkitab berkata Kornelius sujud. Sujud di kaki Petrus dan menyembah. Mengapa?
Karena dia merasa bahwa Allah Tuhan begitu dahsyat. Dia merasa bahwa malaikat Tuhan yang datang memberitahukan hal itu kepadanya begitu luar biasa. Dia melihat bahwa karya Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Benar-benar orang yang dituju, yang diperintahkan oleh Tuhan hadir di depan matanya. Karena itu Kornelius sujud dan menyembah. Petrus mengangkatnya berdiri dan Petrus berkata, "Jangan sujud dan menyembah aku, sebab aku manusia sama seperti engkau." Dan kemudian singkat cerita mereka bercakap-cakap. Dan kemudian Petrus bertanya, "Ada apa?" Kornelius mengulangi kembali lagi apa yang dikisahkan, apa yang kisah dia, penglihatannya dia. Diceritakannya kembali kepada Petrus. Petrus mendengarkan baik-baik. Setelah selesai Kornelius berbicara, ayat 34 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Petrus menyadari, inilah jawaban yang diterima dari perenungannya. Inilah jawaban yang diterima dari pemikirannya. Apa arti penglihatan itu? Apa arti binatang-binatang itu disuruh sembelih dan kumakan? Tapi aku menolak bahwa aku tidak makan yang haram. Dan inilah jawabannya. Petrus menemukan jawaban bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tidak ada bangsa yang dianggap najis. Tidak ada orang yang dianggap kotor. Tidak ada orang yang dianggap tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karena semua orang sama. Semua bangsa sama. Semua golongan sama. Petrus mengerti. Ternyata inilah jawaban dari apa yang dilihatnya. Inilah jawaban dari apa yang ditunjukkan kepadanya. Dan dia sadar dan Petrus mulai berbicara tentang keselamatan. Tentang pribadi Yesus. Dan Petrus mulai berkhotbah. Saudara bayangkan Kornelius telah mengumpulkan banyak orang di rumahnya. Kornelius bukan saja keluarganya. Tapi orang-orang kerabatnya. Termasuk juga mungkin prajurit-prajurit yang lain. Saudara lihat bagaimana. Rumah orang asing, bukan bangsa Yahudi. Rumah orang pendatang, rumah orang asing. Terjadilah kebangunan rohani. Terjadilah suatu kegerakan. Inilah karya Roh Kudus bekerja untuk membawa berita Injil kepada bangsa-bangsa. Inilah cara. Petrus tidak mampu untuk menjangkau mereka. Mungkin rasul-rasul tidak mampu karena dibatasi oleh budaya, dibatasi juga mungkin oleh bahasa, bahkan juga dibatasi oleh ajaran bahwa bangsa-bangsa lain tidak layak untuk menerima keselamatan. Dibatasi oleh pemahaman, dibatasi oleh logika, tapi karya Roh Kudus menembus semua itu. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan bisa berkarya dalam hidup saudara juga untuk orang lain. Oleh karena itu keselamatan sampai kepada kita. Nah, dengarkan baik-baik ayat 44 berkata. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat, luar biasa. Orang Yahudi berpikir hanya mereka yang menerima keselamatan. Petrus juga mungkin dalam pemahamannya bahwa Yesus atau karya Roh Kudus ini bekerja untuk golongannya saja. Tapi hari itu pemikirannya, pemahamannya dibukakan. Melihat sebuah fenomena yang terjadi luar biasa. Kisah yang terjadi secara supranatural.
Kita melihat begitu orang lain, bangsa-bangsa asing, orang kafir, orang yang dianggap golongan-golongan lain yang tidak layak. Mereka menerima karunia Roh Kudus dengan tanda mereka berbahasa di dalam roh. Luar biasa. Sehingga rombongan yang menyertai Petrus, yang mungkin juga ikut bersamanya, orang-orang lain heran. Wow. Petrus berkata, bagaimana kita bisa mencegah mereka untuk dibaptis? Baptislah mereka, karena mereka telah menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa sasaran pelayanan kita kepada orang-orang asing, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih jauh. Tapi ketika kalau mereka dikasih Tuhan, kita mesti sanggup untuk melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong mereka. Kita belajar untuk peka terhadap apa yang kita lihat. Kita mesti belajar sensitif terhadap bagaimana Tuhan berkarya untuk menolong orang lain. Kita mari kerjasama dengan Tuhan. Roh bagaimana memimpin kita. Saudara melihat bagaimana Roh Kudus menuntun Petrus seorang rasul. Tapi harus dibimbing. Cara Tuhan untuk membuat Petrus mengerti adalah memberi dia penglihatan. Walaupun penglihatan itu masih dalam tanda tanya besar bagi dia. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan punya cara untuk membuat dia mengerti. Sampai dia berkata, aku mengerti sekarang. Bahwa ternyata Roh Kudus dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Saudara yang diberkati, Tuhan mengasihi orang-orang asing yang ada di sekitar kita. Tuhan mengintai. Ini tidak menutup kemungkinan. Dari kisah ini kita belajar bagaimana karya Roh Kudus untuk melawat bangsa lain. Tapi harus ada orang-orang yang pergi. Saudara harus berkarya, harus bekerja seperti Cornelius. Saudara, kita harus berkarya seperti prajurit. Kita harus bersikap seperti pembantu-pembantu Cornelius yang disuruh untuk pergi. Dan kita juga harus bersikap sebagai Petrus yang rela untuk melangkah meskipun dalam pikiran kita ada penolakan, ada rasa yang mungkin tidak pas atau tidak cocok. Tapi jika kita taat kepada karya Roh Kudus, melangkahlah sebab Tuhan yang berkarya di sana. Petrus tidak berdoa untuk minta Roh Kudus turun, tapi sementara dia berkhotbah mereka dipenuhi. Saudara melihat, luar biasa. Karena bukan Petrus yang bekerja, Roh yang bekerja. Dia hanya menyelesaikan apa yang bagiannya dia, dan Allah menyelesaikan apa yang menjadi bagian Allah. Ketika dia berkhotbah, orang-orang ini dipenuhi. Dan kita melihat dia melakukan pembaptisan terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah cara Roh Kudus bekerja. Itulah karya Roh Kudus kita melihat. Bukan memberikan karunia kepada orang untuk berkata-kata saja. Tidak memberikan karunia sebatas untuk melakukan pelayanan yang lain. Menyanyi dan berbagai macam yang lain di dalam kelompok komunitas. Tapi menuntun orang pergi memberitakan Injil. Menuntun orang untuk membuka jalan bagi orang-orang yang terkurung. Supaya mereka juga menerima berita keselamatan. Mari kita bekerja bersama dengan Roh Tuhan. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus bekerja ajaib dan luar biasa antara penglihatan Petrus dan penglihatan Cornelius. Setelah dikolaborasi, Tuhan punya cara luar biasa untuk menolong mereka. Terpujilah Bapa di sorga. Mari kita siap dan peka terhadap karya Roh Kudus untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu, Engkau menolong kami menerima pesan sore hari ini. Bahwa kami harus melihat orang lain di sekitar kami perlu keselamatan. Orang lain di sekitar kami perlu menerima karunia Roh Kudus. Dan itu kami harus pergi. Kami harus menjumpai mereka.
dan kami harus berbicara dengan mereka. Engkau yang berkarya, ketika kami berbicara, Engkau dapat mengurapi mereka. Terpujilah Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami kerelaan untuk melangkah, pergi dan mencari orang-orang lain, supaya mereka juga menerima kasih karunia Allah. Terima kasih buat pesan Tuhan sore hari ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih Allah menyertai dan memberkati saudara. Pertolongan dalam Tuhan Yesus Kristus membimbing kita. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.